Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Aziz Zainal Husain. Saya dari Prodi SPI kelas A, Fakultas Usuluddin Ilmu dan Adab dan Humaniora. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah Islam di Madinah. Keadaan masyarakat Madinah sebelum Islam. Sebelum Islam itu datang ke Madinah, terdapat dua suku, yaitu suku Aus dan suku Khazraj. Kemudian ada Bani Qainuqa dari bangsa Arab yang menyembah berhala, dan Bani Quraizah serta Bani Nadir dari bangsa Yahudi yang beragama Yahudi. Nah, sebelum Islam datang, suku-suku di Madinah ini terkenal dengan suka berperang atau sering menumpahkan darah. Nah, antar suku yang saling bermusuhan ini yang paling mencolok yaitu suku Aus dan Khazraj. Karena antar suku saling bermusuhan, saling berkhianat dan saling membenci. Terlebih lagi suku Aus dan Khazraj ini selalu dihasut oleh bangsa Yahudi. Kemudian 5 tahun menjelang hijrahnya Rasulullah SAW ke Madinah, terjadi perang Bu'ats antara Khazraj dan Aus. Peperangan ini membuat Abdullah bin Ubay sangat terpandang karena saingannya Amir bin An-Nu'man ini tewas dalam perang. Dalam suasana perang kedua suku, sebagian masyarakat Madinah pergi ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Mereka menggunakan kesempatan tersebut untuk bertemu Rasulullah. Kemudian masyarakat Madinah menerima Islam. Di Mekah, penduduk Madinah berjumpa dengan Rasulullah SAW dan membuat perjanjian Aqabah 1. Setelah kembali ke Madinah, mereka memberitahukan kepada kaumnya tentang kedatangan seorang Rasul dari bangsa Arab di Mekah. Dan tahun berikutnya, mereka bersama-sama pergi ke Mekah untuk melaksanakan haji dan membuat perjanjian Aqabah 2. Berikut perjanjian Aqabah 1 yang isinya yaitu penduduk Madinah yang memeluk Islam berbai'ah tidak menyembah selain Allah, tidak mencuri, tidak akan berzina, tidak membunuh anak-anak, dan tidak akan berdusta. Kemudian perjanjian Aqabah 2, Abbas bin Abdul Muthalib dan Rasulullah meminta kepada kaum Khazraj agar mereka bersedia melindungi Nabi dari gangguan orang-orang yang menentangnya. Kemudian setibanya Nabi di Yasrib atau kota Madinah. Nah, Nabi Muhammad pada waktu setelah di Yasrib, Nabi Muhammad itu mampu menata kehidupan masyarakat secara baik antar golongan Muhajirin dan Ansor. Bahkan yang seperti yang di perjanjian Aqabah tadi. Hijrahnya Nabi ke Madinah, yaitu ada beberapa alasan kenapa Nabi hijrah ke Madinah. Yang pertama, karena kaum Quraisy ini mengetahui adanya perjanjian Aqabah tersebut dan sangat kaum Quraisy ini semakin melancarkan intimidasi terhadap kaum muslimin, bahkan hendak membunuh Nabi. Nah, karena ketekanan dari orang-orang Quraisy tersebut membuat Nabi harus hijrah. Nabi memutuskan untuk hijrah ke Yasrib yang ditemani oleh Abu Bakar. Nah, dikisahkan dulu Nabi hijrah pada tahun ke 13 kenabian kalau tidak salah, ditemani oleh Abu Bakar pada malam hari. Pada waktu itu atas izin Allah, ketika Rasulullah pergi keluar dari pintu,
itu semua orang yang berjaga, kaum-kaum Quraisy yang di situ, yang menjaga di depan pintu, bahkan di sekeliling rumah, itu dibutakan oleh Allah, seperti seakan-akan tidak melihat apa-apa. Kemudian setelah melewati rumah beliau dengan aman, sampailah Abu Bakar dan Rasulullah ini ke Gua Hira. Di situ beliau dan Abu Bakar bersembunyi selama 3 hari. Nah, setelah aman, sesampainya setelah kelihatannya aman, beliau melanjutkan perjalanan lagi, kemudian sampai di daerah Kuba. Di situ beliau, Nabi Muhammad, membangun masjid pertama kali untuk beribadah. Kemudian setibanya di kota Yatsrib, Nabi Muhammad itu disambut dengan luar biasa ya, disambut dengan penuh kegembiraan dari kaum-kaum Ansor. Mengingat kaum Ansor ini terdiri di dalamnya yaitu dari golongan suku Khazraj dan suku Aus yang dulunya saling bermusuhan, tapi karena adanya Nabi Muhammad SAW, kedua suku ini malah rukun dan malah menjadi kaum Ansor, yaitu kaum yang menolong kaum-kaum Muhajirin. Kemudian setelah di situ bersama-samalah Nabi membangun Masjid Nabawi. Golongan Yahudi di Madinah terdiri dari beberapa suku, yaitu Bani Nadir, Qainuqa, dan Quraizah, yang menolak secara keras dan termasuk golongan-golongan orang-orang yang kafir. Nah, kemudian sampainya di Madinah, Nabi mengadakan perjanjian perdamaian dengan golongan Yahudi yang dikenal dengan Piagam Madinah. Perjanjian ini tidak berlangsung lama karena golongan Yahudi ada yang berkhianat. Setelah Abdullah bin Ubay meninggal, baru ini Abdullah bin Ubay ini termasuk golongan orang munafik ya, pemimpin orang-orang munafik. Nah, setelah Abdullah bin Ubay meninggal, pengikutnya sadar dan kembali mengikuti ajaran Islam. Kemudian dakwah Nabi Muhammad di Madinah. Dakwah di Madinah ditujukan kepada masyarakat Islam dan yang bukan Islam. Pertama-tama memberikan penjelasan tentang kebaikan dan kebenaran ajaran Islam. Nabi juga menegaskan bahwa tidak ada paksaan dalam agama, seperti yang difirmankan Allah dalam Quran surat Al-Baqarah, tidak ada paksaan dalam agamamu, dan surat Al-Kafirun ayat 6, lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Nah, kaum muslim ini selalu berpedoman pada ayat tersebut untuk melaksanakan dengan penuh tenggang rasa. Jadi antara kaum muslimin dan kaum Yahudi ini terjadi saling toleransi. Nah, orang Quraisy itu berusaha dengan keras untuk menghancurkan kaum muslimin di Madinah dan terus berusaha membunuh Nabi. Mereka menyusun pasukan dan mengadakan komplotan dengan kafilah-kafilah di luar Mekah untuk menghancurkan Islam. Terjadi pula nanti perang Badar, perang Uhud, dan peperangan lainnya karena kaum muslim yang mempertahankan diri dari serangan kaum kafir Quraisy. Nah, ini ada beberapa sebab terjadinya perang Badar. Yang pertama, kaum Quraisy membenci kepada kaum muslimin karena melihat Islam itu semakin berkembang. Gangguan Quraisy terhadap penduduk Mekah dan bentrokan antar pasukan
pengaman muslim dengan kafilah Quraisy di Mekah. Kemudian yang ketiga, kaum muslimin menghalang-halangi kaum Quraisy berdagang ke Syam melalui Madinah. Nah, pada perang Badar ini jumlah pasukan antar Quraisy dan umat Islam tidak seimbang, yaitu Quraisy 1000 orang lebih sedangkan umat Islam hanya 313 orang. Nah, tentara Quraisy ini dipimpin oleh Abu Jahal dan kaum muslimin dipimpin oleh Rasulullah SAW. Abu Jahal mati terbunuh bersama 69 orang pasukannya, dengan pihak Islam gugur sebanyak 14 orang sebagai syuhada. Nah, saya menambahkan dakwah Rasulullah periode Madinah. Dakwah Nabi Muhammad di Madinah berlangsung selama 10 tahun. Materi dakwah di Madinah selain 89 surat yang diturun di Mekah, juga 25 surat yang turun di Madinah. Nah, peperangan yang dilakukan Rasulullah seperti perang Badar dan perang Uhud itu salah satunya untuk membela diri, kemudian menjamin kelancaran dakwah, kemudian untuk memelihara umat Islam agar tidak dihancurkan oleh bala tentaranya. Kemudian usaha-usaha Rasulullah dalam mewujudkan masyarakat Islam. Yang pertama yaitu membangun masjid. Fungsi masjid ini sebagai yang pertama sarana pembina umat Islam di bidang akidah, ibadah, dan akhlak. Kemudian sarana ibadah khususnya sholat 5 waktu dan sholat Jumat. Kemudian menjadi tempat belajar dan tentunya mengajar tentang ajaran Islam. Ada lagi tempat pertemuan untuk menjalin persaudaraan dan sarana sosial. Nah, seperti yang kita tahu, setelah sampainya Rasulullah SAW itu di Madinah, beliau langsung mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Salah satunya itu Hamzah bin Abdul Muthalib dengan Zaid bin Haris, Abu Bakar dengan Huraizah bin Zaid, Utsman bin Affan dengan Aus bin Sabit, Umar bin Khattab dengan Idban bin Malik al-Khazraj, kemudian Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Rabi. Kemudian setelah melakukan mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan Ansor, Nabi Muhammad membuat perjanjian, yaitu Piagam Madinah tadi, perjanjian saling membantu antara umat Islam dan Muslim, yaitu kaum Yahudi. Kemudian meletakkan dasar-dasar politik, ekonomi, dan sosial yang Islami demi terwujudnya masyarakat Madani. Nah, pada periode Madinah ini Rasulullah di samping menjadi pemimpin umat Islam, beliau juga termasuk pemimpin politik, pemimpin ekonomi, dan pemimpin negara. Nah, dalam Piagam Madinah ini terdapat beberapa aspek. Yang pertama, setiap golongan dari ketiga golongan penduduk Madinah memiliki hak pribadi, keagamaan, dan politik. Kemudian yang kedua, setiap individu penduduk Madinah mendapat jaminan kebebasan beragama. Yang ketiga, seluruh penduduk Madinah yang terdiri dari kaum muslimin, Yahudi, dan orang-orang Arab yang belum masuk Islam, sesama mereka hendaklah saling membantu dalam bidang moral dan material. Rasulullah SAW adalah pemimpin seluruh penduduk Madinah. Segala perkara dan perselisihan besar yang terjadi di Madinah harus diajukan kepada beliau untuk diadili sebagaimana mestinya. Melihat ketika sahabat ada permasalahan, selalu langsung datang kepada Rasulullah untuk mencari solusinya. Nah, perjuangan dakwah Nabi ini yaitu sebagai titik awal dakwah Nabi ke Madinah. Kemudian substansi dakwah di Madinah yaitu yang pertama ada membina persaudaraan Ansor dan Muhajirin. Kemudian membentuk masyarakat yang berasas Islam.
prinsip-prinsip kemanusiaan, mengajarkan pendidikan. Kemudian strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah yaitu yang pertama meletakkan dasar-dasar kehidupan bermasyarakat. Kemudian adanya Fathul Makkah juga. Nah, Piagam Madinah ini berkekuatan konstitusional, diprasari oleh Nabi, bentuk perjanjian formal antara beliau sendiri sebagai representasi umat muslim dengan seluruh penduduk Madinah. Nah, dokumen Piagam Madinah ini disusun secara rinci yang tujuannya yaitu yang pertama untuk menghentikan perseteruan antara antar bani atau suku, terutama suku Aus dan Khazraj, membangun persatuan seluruh warga Madinah yang sangat plural. Nah, penduduk Madinah ini ada di dalamnya yaitu yang pertama umat muslim muhajirin yang berhijrah dari Mekah, kemudian yang kedua kaum Ansor, yakni penduduk muslim pribumi Madinah, yang mana kaum Ansor ini dari suku Khazraj dan Aus. Kemudian yang ketiga pemeluk agama Yahudi, yaitu yang secara garis besar terdiri dari beberapa suku dari Bani Qainuqa, Nadir, dan Quraisyah. Kemudian yang keempat yaitu komunitas pemeluk tradisi nenek moyang atau penganut paganisme atau penyembah berhala. Nah, terdapat pokok pikiran Piagam Madinah. Yang pertama, Piagam Madinah itu mempersatukan umat Islam dalam satu ikatan persaudaraan sesama muslim. Kedua, piagam tersebut menghidupkan semangat bekerjasama dan hidup rukun dalam kemajemukan dan saling menjamin hak sesama warga Madinah. Ketiga, kesepakatan bersama mewajibkan setiap penduduk Madinah untuk mempertahankan dan melindungi Madinah dari serangan pihak luar. Keempat, Piagam Madinah menjamin hak persamaan dan kebebasan bagi kaum Yahudi dan pemeluk agama lain dalam mengurus kepentingan mereka. Ini juga terdapat perjanjian Hudaybiyah. Yang pertama, kedua belah pihak setuju untuk mengadakan gencatan senjata. Barang siapa dari kaum Quraisy yang tidak seizin walinya menyeberang ke pihak Rasulullah, maka ia harus dikembalikan kepada mereka. Barang siapa dari pengikut Rasulullah menyeberang ke pihak Quraisy, ia tidak akan dikembalikan kepada Rasulullah. Barang siapa dari masyarakat Arab di luar perjanjian mengadakan persekutuan dengan Rasulullah, maka hal itu diperbolehkan. Dan barang siapa dari masyarakat Arab di luar perjanjian mengadakan persekutuan dengan pihak Quraisy, hal itu juga diperbolehkan, misal seperti perdagangan atau yang lain sebagainya. Nah, Nabi dan kaum muslimin harus kembali ke Madinah dengan ketentuan akan kembali ke Mekah pada tahun berikutnya dengan syarat mereka tinggal selama 3 hari di Mekah dan senjata yang dapat mereka bawa adalah pedang. Nah, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.